Selamat datang di podcast One Step Closer with Nganjat. Nah, podcast ini merupakan salah satu program dari KKN UNS Membangun Desa yang bertujuan untuk mengenalkan Desa Nganjat nih ke masyarakat luas. Secara kan ya Desa Nganjat ini keren banget nih. Tapi nggak mungkin dong aku bakal ngomong sendiri di sini. Jadi aku bakal ditemenin sosok yang keren banget nih di sini. Siap. Nah, langsung aja ya. Telah hadir di samping saya Kepala Desa Nganjat, Bapak Pandu Sujatmoko. Halo Pak Pandu. Siap, halo, selamat pagi, selamat siang juga. Terima kasih ya Bapak sudah datang di podcast Siap. kami ini. Nah, langsung aja ya Pak Pandu. Jadi itu pertama kali nih Pak saya datang ke desa ini tuh saya langsung menemukan hal yang unik gitu Pak. Saya ngelihat banyak kolam-kolam dengan ikan-ikannya yang seger-seger banget. Itu jadi bikin perasaan saya seneng gitu Pak, apalagi airnya jernih lagi. Nah, jadi itu saya penasaran nih Pak. Sebelumnya apakah Desa Nganjat tuh sudah seperti sekarang ini atau ada perkembangan-perkembangan yang signifikan gitu Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi gini, Desa Nganjat itu pada prinsipnya itu kan desa agraris, artinya kita ada pertanian, ada air. Tapi kita lihat latar belakang dulu ke belakang, artinya sebelum menjadi desa seperti ini ada suatu proses. Jadi di Desa Nganjat itu waktu itu memang belum seperti ini. Jadi desa itu di kawasan desa kebetulan ada samping-sampingnya Desa Ponggok, Desa Nyeblok, Desa Jimos. Secara geografis memang Desa Nganjat itu berdekatan dengan desa yang ada sumber mata air. Dari Desa Ponggok lah, secara gravitasi bumi mata air itu kan ke bawah, kebetulan lewat Desa Nganjat. Lah waktu itu Desa Nganjat itu masih desa pertanian, belum ada perikanan. Masih pertanian, masih kita memfokuskan pertanian karena pertanian juga air juga pertanian alhamdulillah juga bagus. Artinya pertanian bagus karena memang didukung dengan faktor air, dengan tekstur tanah seperti itu. Alhamdulillah. Setelah itu banyak juga lahan-lahan yang masih kosong, artinya lahan-lahan tidur. Dikasih untuk tanaman padi nggak bisa, tapi itu dekat bantaran sungai. Nah, saya berpikir waktu itu belum terbelakang, akhirnya waktu itu secara terbang seperti itu berjalannya waktu mulai tahun 2007 kalau nggak salah itu saya menjabat kepala desa pertama kali tahun 2007. Nah, dengan menjabat desa pertama kali saya melihat potensi. Artinya kita itu bahwa di sini mempunyai suatu potensi yang kalau kita kembang, kita akan galikan, akan menjadi suatu potensi yang luar biasa. Tapi waktu itu saya berpikir artinya masih tradisional, masyarakat tradisional. Artinya masyarakat itu belum secara profesional bagaimana mengelola air itu semaksimal mungkin. Karena kita dilewati bantaran sungai waktu itu lah. Kebetulan waktu itu kalau saya berpikir naik dikasih perikanan bagaimana, tapi ikan itu kan harus ada air secara utama. Itu dominan, tidak bisa tidak. Yang pertama harus ada air. Nah, waktu itu saya mulai 2007, saya memulai potensi dan saya memang bagaimana saya memulai awalnya sehingga waktu itu memang saya memang bagaimanapun juga lahan-lahan yang tidur kita kemas menjadi suatu perikanan. Walaupun belum sampai seperti ini gitu loh Mbak. Kita perlu proses. Berarti itu mulai ada kolam-kolam itu dari tahun 2007 Sebenarnya sudah ada tapi belum seperti ini. Sudah ada tapi memang belum seperti ini gitu belum. Ya, Masih hanya untuk apa ya? Untuk kalau ikan itu kan belum ikan nila, ikan mujar itu akan apa? Tapi karena air kan mesti ikan hidup gitu. Iya. Nah, ini Pak, kan tadi Bapak udah jelasin latar belakangnya nih Pak. Nah, terus kemudian tuh apa sih motivasi Bapak pengen jadi kepala desa? Apakah pada saat itu tuh profesi ini tuh profesi yang keren banget atau gimana gitu Pak? Jadi memang motivasi saya memang waktu sebelum menjadi kepala desa, waktu itu saya masih pemuda, saya itu bergerak di bidang perikanan juga. Artinya sebelum saya kepala desa, basic saya itu juga perikanan. Artinya kita punya potensi walaupun seperti ini. Makanya setelah itu saya punya motivasi apabila suatu saat nanti kepala desa saya harus bisa menggali potensi yang ada kita petakan. Kalau kita petakan sesuai dengan potensi yang ada, artinya kita punya mata air yang kita dilalui, bagaimana kita maksimalkan sehingga kita punya motivasi ke depan. Saya itu kepala desa bagaimana bisa mengangkat potensi desa melalui bukan hanya pertanian tapi melalui segmen-segmen lain gitu. Salah satunya adalah perikanan waktu itu gitu. Berarti selain potensi tadi yang perikanan itu kan ada wisata gitu, terus Bapak gimana Pak cara ngembangin wisata ini Pak? Jadi itu waktu itu saya cerita dulu ya, nggak apa-apa ini cerita, santai ngobrol cerita.
Jadi setelah saya tadi menjadi kepala desa 2007, mulai saya menggali potensi. Sehingga apa yang menjadi potensi kami di Desa Nganjat itu perlu saya gali, dan itu saya libatkan juga dengan elemen-elemen masyarakat. Apa kita potensi kita? Karena kita punya potensi, kalau kita tidak punya kemauan, kalau kita tidak punya inovasi, ya potensi cuma itu toh. Tapi kalau kita punya potensi, punya kemauan, punya dan sebagainya, berarti potensi itu jalan. Kalau jalan berarti akan suatu sinergisitas roda ekonomi kan gitu kan. Artinya seperti lah, mulailah waktu itu setelah 2007 saya jadi kepala desa pertama kali, saya menggali potensi. Saya berpikir karena banyak aliran sungai, akhirnya waktu itu saya buat istilahnya kolam-kolam, walaupun belum kolam permanen, masih kolam tradisional. Waktu itu kan saya juga melihat pangsa pasar. Artinya saya mau bikin perikanan, pasar saya bagaimana, jualnya bagaimana. Akhirnya waktu itulah kebetulan di dekat Desa Nganjat itu adalah sekitar Kecamatan Mana ada nama Desa Janti, itu banyak juga pancingan-pancingan. Sehingga saya mulai kerjasama, walaupun belum seperti ini, kita kerjasama berjalan dengan baik. Artinya masih ikan itu jika kita panen dijaya, tapi panennya belum seperti ini, baru 1 kental, baru setengah kental, banyak kolam padahal. Nah ternyata memang Janti perkembangan waktu, mulai Janti berkembang, kita juga berkembang, ternyata juga banyak orang ke wisata ke Janti dan sebagainya, melihat ikan sini makannya dan sebagainya, mulai perkembangan Janti mulai bertambah, pancingan kita juga akan bertambah juga, artinya bertambah produksi perikanan. Nah setelah itu mulai 2007 membuat suatu istilahnya kolam-kolam itu bantaran-bantaran sungai yang tidak produktif. Kita produktifkan, lahar tidur kita hidupkan mulai dari perikanan. Kalau untuk padi nggak bisa, jadi itu nggak ada artinya itu kalau nggak dikelola perikanan. Sehingga kita hidupkan melalui suatu perikanan. Ternyata perikanan waktu itu secara tradisional dan itu memperkembangan waktu 1 tahun 2 tahun, Janti juga, pancingan Janti juga berkembang. Dan setelah Janti berkembang banyak juga dari pembeli-pembeli selain dari sini juga melihat bahwa sini potensi perikanan, sehingga banyak juga pembeli ke sini. Lelah suatu proses. Kita punya produk, ada pembeli dan sebagainya. Setelah itu kan kita melihara ikan kan istilahnya pertama kali kok bagus, masyarakat juga karena airnya bagus, karena faktor dominan ikan itu di air. Airnya jernih. Harus air, makanya airnya jernih. Kebetulan di sini kalau menurut teori perikanan, kita bicara teori perikanan, cara budidaya ikan yang baik itu memenuhi syarat. Artinya dari mata sumber air dekat, tidak ada pabrikan, tidak ada limbah, tidak ada unsur timbal, tidak ada unsur logam berat. Akhirnya menjadi suatu hal yang bagus, dan itu kerjasama dengan Dinas Perikanan. Kita tahu perikanan bagaimana, di Dinas Perikanan Kabupaten Klaten juga melihat, oh ini ada potensi perikanan. Waktu itu kita ada suatu sinergisitas. Saya arahkan ke sini, kita ternyata luar biasa, ditangkaplah baik oleh Dinas Pertanian Perikanan Kabupaten Klaten dengan adanya sistem cara budidaya ikan yang baik, CBIB namanya. Nah setelah itu kita bikin kolam-kolam, kolam-kolam sinergisitas dengan masyarakat, dengan dinas. Akhirnya bantaran-bantaran sungai, lahan dekat bantaran sungai yang tidur kita hidupkan untuk perikanan-perikanan. Nah, ternyata setelah perikanan-perikanan banyak juga pembeli-pembeli datang dan sebagainya dari Dinas Perikanan. Kalau ada tamu dan sebagainya diarahkan ke sini, itulah menjadi suatu embrio untuk pengembangan selanjutnya. Ternyata potensi kita luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu potensi ikan kita luar biasa, artinya memang kita kembangkan waktu 2008-2009 pernah dikunjungi Pak Gubernur, Pak Bibit Waluyo waktu itu, karena ada penyanyi kampung nila, karena di sini banyak nila semua. Waktu itu saya membuat suatu mulai mempioneri masyarakat bagaimana perikanan dan sebagainya. Ternyata berkembang, masyarakat juga antusias karena tidak hanya padi, ternyata perikanan juga bisa survive, bisa untuk hidup, bisa untuk pengembangan. Waktu itu belum bisa untuk masih sampingan waktu itu. Berarti ternak ikan cuma sampingan. Sekarang ya untuk hidup. Untuk bisnis utama karena punya potensi, punya potensi yang lebih baik. Artinya setelah itu berkembang waktu 2008, waktu itu tanah Kampung Nila, mulailah tahun 2010-2011 menjadi kawasan Minapolitan. Jadi Minapolitan itu tidak bisa satu desa, harus melibatkan beberapa desa karena ada segmentasinya, ada istilahnya ada sentra-sentranya. Ada sentra pemilihan, sentra pembesaran, sentra pemasaran, pengolahan. Nah di sini termasuk sentra pembesaran karena memang depth airnya besar. Nah masuklah suatu sentra pembesaran, walaupun tidak menutup kemungkinan ada pemilihan, tapi domainnya ke pembesaran. Artinya bahwa di sini memang menjadi kawasan Minapolitan, menjadi sentra budidaya, dan sekarang menjadi sentra budidaya terbesar di Klaten, produksi kita di sini.
Nah itulah suatu pemetaan-pemetaan yang waktu itu lahan tidur kita hidupkan sehingga bisa untuk bermanfaat, salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan ataupun untuk pemasukan desa. Berarti emang terbilang beruntung banget ya Pak, desa ini tuh dikaruniai kelimpahan sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Kita syukuri. Iya, harus disyukuri dong Pak, apalagi ini. Nah, Pak, dengan besarnya PR nih dalam menyukseskan Desa Nganjat ini tuh menurut Bapak tuh seberapa penting sih dukungan dari seluruh elemen desa, mulai dari perangkat, terus pemuda hingga ya warga desanya gitu Pak? Karena itu sangat pengaruh sekali, sangat penting sekali. Kita punya inovasi, punya gagasan, punya potensi, kalau kita dukung elemen, itu sama saja. Makanya sinergisitas. Punya potensi, kita inovasi, harus ada dukungan elemen-elemen masyarakat yang istilahnya bersama-sama. Dan masyarakat sendiri juga karena dengan adanya perikan sebagainya, dia juga dapat pekerjaan. Bisa bekerja, artinya tidak harus keluar kota, bisa bekerja, bisa untuk hidup dan sebagainya. Akhirnya itu setelah sinergisitas kita minta dukungan pada elemen masyarakat. Karena juga pertama itu akan meningkatkan kesejahteraan, yang kedua meningkatkan roda ekonomi desa, meningkatkan PAD, kedua juga akan mengangkat derajat desa, dan ketiganya itu akhirnya nanti endingnya juga multi efeknya ke wisata. Jadi kita ada sistem mulai dari kita punya potensi pengembangan perikanan dan sebagainya, selain untuk hidup dan sebagainya, untuk mencarikan lapangan pekerjaan masyarakat yang bisa untuk tiap hari kemarin dan sebagainya. Dan nanti endingnya juga bisa untuk wisata, sehingga waktu itu saya berpikir tidak harus hanya perikanan basicnya, tapi harus punya wisata lain. Kebetulan saya ada kolam renang waktu itu, membuat suatu master plan kolam renang, yaitu lahan itu memang lahan tidur, pas untuk perikanan juga tidak baik, pertanian tidak baik. Nah, jadi kolam renang ya itu dengan dukungan elemen suatu masyarakat, kita bersama-sama mulai dari pemerintah desa ya berangkat, apapun BPD, RW dan masyarakat kita kumpulkan, saya memberikan suatu gagasan, ide pemetaan potensi di Desa Nganjat. Jadi potensi kita apa? Setelah potensi kita membuat skala prioritas. Kalau dulu kita membuat suatu master plan, setelah master kayak seperti DED, sehingga suatu saat kita punya dana tinggal ngeplot sesuai dengan skala prioritas yang ada, seperti itu. Tapi kalau dari artikel yang saya baca nih Pak, emang warga desanya tuh antusias banget nih Pak. Nih saya jadi seneng banget tinggal di sini nih Pak. Nah, tapi emang benar sih kata Bapak, sehebat apapun gagasan tuh kalau nggak didukung juga bakalan sia-sia ya Pak. Dan harus ada keberanian dalam mengambil kebijakan keputusan dengan istilahnya alternatif yang mungkin. Selama alternatif mungkin kita ambil kebijakan dengan alternatif baik, harus kita langsungkan. Akhirnya bukan hanya untuk di sini, karena suatu saat ini berkembang dan sebagainya untuk anak cucu kita ke depannya. Setelah kita selesai nanti kan yang meneruskan generasi penerus. Nah Pak, berbicara mengenai pencapaian ya Pak, kan semua warga desa rasakan itu pasti nggak lepas dari yang namanya kendala. Nah gimana sih Pak pengalaman Bapak sendiri dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi itu? Iya, kendala-kendala terjadi mesti ada suatu permasalahan. Apa permasalahan itu bisa juga kalau perikanan itu ada permasalahan misalnya dikaitannya masalah harga dan sebagainya, suatu saat musim tertentu itu ada namanya paceklik juga. Kalau padi paceklik juga ikan ada, karena mungkin musim ikan laut, mungkin karena istilahnya ada musim perubahan musim yang akhirnya menjadi pengaruh di sini karena ada pengaruh waduk karena itu karena perubahan musim waduk itu banyak terjadinya namanya bahasa perikanan upwelling, percampuran air atas bawah, dan itu akan meningkatkan ikan banyak yang mati, sehingga menjadi suatu pengaruh juga dampak sosial ekonomi di sini. Artinya kita harus membuat suatu strategi bagaimana ikan itu bisa berjalan. Ada musim tertentu yang kita nggak bisa keluarkan ikan karena memang pengaruh ikan musim air laut, musim ikan laut atau musim suhu yang ada di waduk, sehingga menyebabkan banyak juga di sini agak terkendala. Terus yang pertama kendala yang lainnya memang kita harus banyak juga kendala, biasalah suatu saat memang perbedaan pendapat itu wajar, tapi kita harus bagaimanapun juga memberikan suatu masukan pencerahan bahwa kita berpikir tidak harus monoton, berpikir luas. Kalau kita berpikir monoton kita akan maju. Sehingga pencerahan itu nanti akhirnya bukan hanya di sini target kita nanti memang Desa Nganjat itu menjadi suatu kawasan desa metropolitan, desa education, menjadi desa suatu sentral wisata yang akhirnya akan mengangkat derajat masyarakat dan desa. Emang benar nih kata guru saya, kalau tanggung jawab itu nggak pernah salah memilih pundaknya Bapak. Nih keren banget sih Pak, udah menjabat ini yang ketiga kali ya Pak? Ya, insya Allah sudah ketiga kali, artinya kita sudah dipercaya masyarakat sudah 3 kali, artinya
Kalau istilah jabatan sudah mentok karena sesuai undang-undang sudah hanya boleh 3 kali. Ya jelas kita sama-sama tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap harus semangat membangun desa lebih baik untuk mensejahterakan masyarakat dan roda ekonomi desa. Nah, sebagai penutup ya Pak, kan sebagian orang tuh mungkin merasa kalau minat generasi muda itu tuh menjadi kepala desa kan menurun nih Pak. Padahal kan peran kepala desa tuh nggak kalah penting bagi bangsa dan negara ini. Nah, apa sih pesan sama harapan Bapak buat generasi-generasi muda ini? Ya, generasi muda itu yang jelas harus semangat yang pertama. Dia harus punya berpikiran inovasi ke depan, bagaimana membangun desa. Karena kepala desa itu tidak hanya punya gagasan hanya membangun desa dan sebagainya, tapi yang namanya kepala desa menurut saya selain itu kaitannya dengan administrasi dan sebagainya itu ada staf-staf. Kita tuh kepala desa manajemen kontrol. Jadi kita mengontrol suatu kegiatan itu posisi yang ada selain kita kegiatan sebagai sosial masyarakat. Karena yang namanya kepala desa, kepala nih wong sak desa, itu kita bukan dilayani, kita melayani masyarakat. Dan tugas kita itu tidak hanya jam 8 berangkat, jam 3 pulang, 24 jam. Karena dalam undang-undang desa diatur bahwa tugas sosial masyarakat tidak hanya di administrasi dan sebagainya. Kalau administrasi sudah ada sekdes, sudah ada perencanaan dan sebagainya. Tinggal kita manajemen kontrol, sudah ada tupoksi masing-masing. Jadi kita sebagai pelayan masyarakat, kegiatan sosial itu terus tiap malam ada orang hajatan, ada orang kematian, ada orang perselisihan. Itulah sebenarnya tugas sosial masyarakat yang tidak lepas dari kepala desa. Rohnya seperti itu. Kalau masalah administrasi dan sebagainya itu sudah staf-staf dan kita sebagai manajemen kontrol. Makanya harapannya kepada generasi penerus dari muda kita harus bisa memahami. Artinya, iya harapannya depan harus punya bagaimana dia punya inovasi dulu, punya caranya desa itu esok maju, esok berperan sehingga akan menjadi suatu peranan yang penting pada masyarakat. Jadi harus punya gagasan seperti itu dan saya mengharapkan generasi muda itu juga harus berpikir luas. Jangan artinya juga kepala desa itu bisa membangun warga, kalau bisa membangun masyarakatnya, membangun desanya itu menjadi suatu kebanggaan, walaupun kebanggaan tersendiri dan itu menjadi suatu ibadah kalau menjadi itu. Gitu loh. Nah, berarti yang pertama tuh harus semangat dulu gitu ya Pak. Terus semangat. kita harus memahami warga desanya dulu. Karena warga desa itu majemuk. Warga desa itu heterogen. Nyon sewu artinya ada yang berpikirnya bisa kita pas, ada yang nggak pas dan sebagainya. Pola-pola kan desa beda dengan karena pola desa itu heterogen. Ada yang pendidikannya sarjana, SMP, ada yang tidak sekolah dan sebagainya. Kita harus mengkerangkani sehingga dalam satu itu kita persepsinya bisa sesuai dengan tujuan kita. Artinya kita komunikasi kita sesuai dengan komunikasi apa yang kita komunikasikan secara dua arah, misalnya dengan komunikasi petani bagaimana, pemuda bagaimana, kita harus seperti itu, harus bisa ngayai semuanya seperti itu. Nah ini nih kayaknya yang buat Bapak nih bisa memajukan desa ini kayak Bapak tuh semangat banget Ya, gitu betul, dari semangat. tadi semangat banget. Semangat. Nah mungkin cukup sekian dulu ya Bapak. Siap. Terima kasih udah hadir di podcast Ya, kami siap, ini siap. dan semoga desa Nganjat ini tuh bisa Amin. terus maju, Siap. terus lebih berkembang lagi di era sekarang ini gitu ya Pak. Siap. Oke. Makasih ya Sama-sama. Bapak.